ditaruhnya untuk apa istilahnya setelah dicukur ya, untuk dibersihkan itu katakan. Lam yuqfa anhu, maka tidak dimaaf darinya. Maksudnya darahnya itu kan najis, kan itu bagaimana darahnya keluar tuh. Nah itu darahnya najis. Binisbati lima tanzil, bila dikaitkan kepada air pembersihan atau air untuk dibersihkan, air pembersih waktu izalati syahri, setelah menghilangkan rambut. Nah itu. Jadi kalau ada darah, kita taruh air, airnya najis, harus bersih tuh. Yang kita basuh sampai bersih, jangan sampai masih ada darah di kepala kita langsung wudu, langsung sholat, gitu ya. Amal ma'ul awal, adapun air yang pertama, alladzi yuballu bi sya'r, yang dibasahkan rambut, ya, yang dibasahkan dengan air itu rambut, maksudnya air dengan membasahkan rambut, yuhlaqa, untuk dicukur, fayuqfa anhu, maka air itu yang basah bercampur darah tadi dimaafkan limasyaqqati halqi sya'ri, karena sulitnya mencukur rambut biduni baldihi, tanpa membasahinya. Jadi kalau memang untuk membersihkan tadi najis siapa? Tapi kalau dibasahin dulu kemudian baru dicukur, itu nggak najis. Najisnya ada, tapi najisnya dimaaf. Najis dimaaf itu artinya kalau masih ada darah ya, setelah pencukuran maka itu dimaaf. Gitu. Ya, jadi kalau kita cukur rambut sebaiknya basahin dulu, atau apa namanya pakai pop ya, sempat sabun putih, tidak masalah ya, asal popnya pop yang suci, jangan popnya yang najis. Dan air itu kan air itu dibusain ya, air dibusain itu suci kan? Air sabun suci kan? Air sabun suci kan? Suci lah ya, suci lah. Tapi nggak boleh pakai wudu gitu doang. Nggak boleh pakai wudu kalau datangnya air sabun. Ya, air yang boleh pakai wudu, air yang belum bercampur dengan sesuatu itu suci dia. Ya, nah baju kita lagi nyuci mobil gitu, tapi mobilnya bukan mobil pas kotor banget ya. Ada dalam bagian tempat yang disangka najis. Motor cipratan kain, baju, masalah. Kecuali habis nendang ke kandang kambing, kemana tuh motor gitu ya. Nah itu berarti mobilnya udah benar. Kalau mobilnya jalan raya, nggak jelas umum ya. Jadi disangkanya suci. Bahkan kalau kita kecipratan di jalan pun itu dimaaf najisnya. Jadi kalau kita ada najis di jalanan, kita pergi masjid kecipratan sarung kita, itu dimaaf walaupun ada najis, boleh dipakai sholat. Itu langsung ya, apalagi tidak langsung ada dengan motor atau dengan mobil. Jadi kalau air pada dasarnya suci, tapi bisa mensucikan atau tidak. Nah itu masalahnya ketika sudah dicampur sama kopi tak suci, kopi tapi nggak boleh dipakai untuk wudu, ya. Namanya air kopi. Ya suci tapi tidak mensucikan. Al-Tamina Asyara yang ke-18, Jirwatun bikasril jimi, dengan dikasurkan jim, jirwah namanya. Wahia ma yukhrijul bahir awairuhu. Yaitu segala sesuatu atau yaitu makanan sebenarnya. Makanan yang dikeluarkan oleh otak
atau ghairuhu atau selain unta lil ijtirari untuk dimakan kembali air misalnya atau makan yang kedua. Jadi gini Pak, unta makan apa ya? Rumput ya Pak. Unta makan rumput. Kemudian dia udah masuk ke tenggorokannya, dikeluarin lagi untuk dikunyah lagi. Nah itu namanya jirro. Dia udah masuk ke perutnya, ke lambungnya untuk dikeluarkan lagi, kemudian untuk dimakan lagi. Misalnya makanan pertama belum halus nih, dikeluarkan lagi, kunyah lagi, dimakan lagi, itu namanya jirro. Sapi juga sama, sapi itu makan bulu gitu ya. Nah, kemudian ada penuh, dikeluarin lagi. Nah itu namanya jirro, itu najis. Ya najis. Ya. Apa? Gayamin ya. Gayamin mah dari sisa dari mulut. Ini mah bukan ini kalau di mulut tak apa. Kalau di mulutnya masih ada jangkut di mulut ya. Itu emang gayamin. Tapi kalau ini mah udah masuk ke dalam, dikeluarin lagi, dikunyah lagi, itu namanya. Ya kalau dari mulutnya yang sisa-sisa itu tetap suci. Itu gaibin itu kan ya? Gaibin itu yang ada di mulut. Kita juga kan kita lagi makan sendiri. Gigi masih ada nih, kita makan boleh. Yang ada di gigi banyak. Tapi kalau dalam kita najis sudah. Kalau ada dalam mulut itu kita makan lagi itu najis. Ya. Atau keluar dari itu najis. Makanya seperti gila itu ada sebagai orang gila ya. Kalau dari dalam mulut maka itu najis. Tapi kalau dari sini ada orang-orang mulut kita tidak najis. Intinya dia dimasukin dulu Pak ke dalam lambungnya. Nanti belum ke dalam dia mengeluarkan bagian dalam ya. Kemudian dia keluarkan lagi. Nah itu sudah kategorinya najis ya. Itu namanya jirro. Wa amma ma yukhrijuhu min janibi famihi. Adapun makanan yang dia keluarkan dari sisi-sisi mulutnya, indal hayajani boleh indal hayajani ketika mengunyah gitu Pak. Al-musamma bil qillati yang namanya qillah walaysa binajisin, maka tidak najis. Dan nahu minal lisani, karena yang dimaksudnya terjadi itu yang di sisi mulut itu minal lisani dari mulut, bukan dari perut. Nah, atau dari dalam bagian dalam perut sini ada sebagian dada yang termasuk kategori itu. Jadi kalau memang di sisi-sisi mulutnya yang masih ada itu masalah, itu tidak najis kalau pendapat kita ya. Tapi kalau dari dalam perutnya dikeluarkan lagi kemudian dia punya lagi, maka itu najis. Kalau pendapat kita najis. Jadi kalau kita kembali ke sapi, lihat dulu tuh ya, dia makan dulu tahu dia keluarkan lagi. Nah itu kalau misalnya kecipratan kita punyaannya, maksudnya kan kadang-kadang kencang ya punyanya ya gitu ya. Nah itu kalau kita kena najis kita, kena najis kita atau pakaian kita kena harus cuci. Tapi kalau kita normal dari mulutnya doang, itu nggak masalah. Kalau dijilatin sama kepu apa sapi nasi ya? Dijilatin kepu apa sapi kan kadang-kadang jilatin. Enggak najis. Jilatin kucing, jilatin kerbau, jilatin sapi, najis banget. Air liurnya kena itu ya. Kalau kencingin lah. Iya, kalau kencingin. Lagi kucing masya Allah udah. Sembarangan aja kucing cuma ya. Apanya yang gantung-gantung kayak gitu. Bisa saran kucing, kalau kucing itu sembarangan. Kalau yang suka main kucing terlatih nggak sih? Karena itu kucingnya
Sebenarnya kita sembarangan biar orang yang tidak boleh dapat. Tapi orang nyampe ya, yang mungkin motor ya, di ban, masya Allah kucingnya. Baik ya, itu yang ke-18. Atas yang asyara yang ke-19. Ma'ul mutanafiti yaitu air yang dari gelembung. Air al-baqabiti yaitu yang melenting berkecil melenting ya. Bekas kayak bakar itu tuh. Kan bakar itu bentuk kan ya, bentuk maksudnya. Al-baqabiti yang menentu air dari apa, cairan dari bentukan, bukan bentukan balon ini maksudnya, bentukan yang ada di tangan ya. Kalau panas bisa ya, air panas ya. Alladzina hurihun yang memiliki bau, yang punya bau itu najis. Jadi kalau meletup apa yang meletup di tangan, bentuknya penting ya. Kalau dia ya itu kita siram air panas. Kalau bau itu najis. Dan kalau bau tidak najis. Wa illa, dan kalau tidak bau fatahhiru maka itu suci. Khilafan Ar-Rabi'i, berbeda halnya dengan pendapat Imam Ar-Rabi'i. Berarti sebaliknya Ar-Rabi'i tidak menyatakan najis. Al-Ishruna yang ke-20, dukhan najasati, asap dari bakaran najis. Jadi tabunan Pak, tabunan sampah yang sampahnya ada najisnya gitu. Ya, tabunan sampah yang sampahnya ada najisnya. Itu dukhannya, asapnya najis. Asapnya ya. Ya kan? Oh ya, asapnya najis sama baju kita. Ya. Wahwa yaitu al-munfasilu yang terpisah atau yang keluar minha dari najasa. Biwasitatin narin dengan perantaraan api. Wa bada bukharuha, demikian pula uapnya. Uapnya juga najis. Wa lahu yaitu al-lahabu sofi, yaitu uap yang sofi, yang bening, apa namanya? Putih Pak, ya putih. Putih bukan. Karena kalau asap itu kan putih ya, jadi putih tipis tuh. Wala husabib dan bukhari, yaitu uap yang bersih dari bukhar, dari apa namanya, asap. Kan ada asap itu kuning ada ya Pak ya. Nah ini putih juga najis. Yang putih juga najis. Tapi ingat ini apabila dukhon, apabila dibakar. Bagaimana kalau mati uap? Nah, kan kayak sampai bau kayak kena ayam bau. Bukan dibakar, emang bau. Ada uapnya tuh. Nah itu enggak najis. Dia najis apabila dibakar. Kalau nabun berarti najis ya? Nabun itu kalau uapnya ada najisnya. Najis uapnya. Tapi kalau pagi-pagi sampah bau, kita kan sering tuh banyak apa ya Pak? Sampah apa namanya dari tambah daun bagaimana? Tambah daun ya. Dibakar nggak? Dibakar. Agak Daunnya sampah Pak, daun aja. Tapi kan kadang ada ayam. Daunnya kan nggak najis. Jamur. Jadi daunnya dikencingin dulu dibakar. Karena ada kucing, ada ayam. Iya, kalau daunnya dikencingin dulu dibakar itu baru najis. Dari uapnya ada najis. Tapi kalau daun jernih kita bakar, uapnya nggak najis. Ya? Salahnya najis nggak Pak? Itu mau kita tongkrongin aja.
Menikmati sate. Kagak lah, kagak tadi. Ya, mancing itu mah, mancing beli. Apa? Nah, kalau mana-mana ya kayaknya dibakar apa haji, buahnya najis. Nah, iya kalau potongnya, yang najis itu kalau apa? Kalau dibakar, ditabur. Nah, enggak. Kadang-kadang bau itu kan nempel ya. Dari kandang padahal nggak dibakar apa-apa, bakar tabunan, baunya nempel itu kan najis kan? Kalau bukan dimakan. Jadi kalau dibakar, ada uapnya tuh yang tipis sekalipun najis. Yang tipis itu yang putih gitu. Kan ada asap yang tipis banget. Kalau yang masuk yang belas atau belas atau tinggi, yang tipis namanya tak Allah harus suami. Walaupun perbedaan ini tidak ada perbedaan dalam hal ini, beda ayat sudah minta najisin ini bahwa dia keluar dari ain gilati seperti gilah ditasrisi dengan 3 huruf yaitu Allah roti yaitu kotoran hewan. Apa ya? Rokoknya bisa buka. Rokoknya najis kawannya. Rokok itu dari tembakau, dari bahan tanaman, jadi nggak najis. Jadi rokok itu nggak najis kecuali rokoknya ditaik-taik kotor, dihitung-hitung itu. Kasih. Rokoknya boleh minta. Ya, itu harus kita lagi. Tapi kalau dari tahap tanaman nggak ada najis, tanaman apa sering najis. Dia najis kalau dimakan, bahayanya kalau dimakan konsumsi. Jangan ganja ya Pak, itu nggak najis, nggak najis. Tapi kalau sudah salah gunakan itulah yang jadi dia najis. Kawan-kawan yang marah itu boleh kejebuk dicampur apa itu pada mati di Kalimantan apa di mana? Ya. Dulu kita berkata kejebuk kan apa bukan Itu ya. Tubuhnya singgung ya. Atau banyak yang tinggal di Kalimantan. Jadi sehari-hari itu bukan dari hari kebiasaan anak-anak muda menggunakan kejebuk untuk apa namanya? Ya pesta-pesta gitu. Sini ada ya, sini nggak ada. Masih ada. Jadi itu tidak ada bedanya nih Pak antara memang bendanya najis karena itu kotoran hewan dibakar, kotoran kambing dibakar, itu kan najis sebenarnya. Ya. Oh kalau mobil bukan najis atau seperti kayu yang di kenai najis boleh dengan kencing, masalah kayu kencing itu dibakar sama. Ya, jadi kalau status najisnya baik bendanya memang sudah najis, kayak kotoran hewan kan sudah pasti najis, naiknya bendanya najis. Tapi kalau kayu najis nggak Pak? Kayu nggak najis, tapi sebelum dibakar, celupin dulu di kotoran hewan misalnya. Nah itu sama statusnya. Jadi najis atau bukan najis nanti kena najis. Jadi kalau dibakar uapnya walaupun tipis uapnya najis. Tapi kalau mau dibakar enggak, pagi-pagi ini kalau banget ya sampah misalnya. Kok kan ada tuh Pak? Kalau kita lihat kayak asap ya, sampah Dalam ada nih, kalau nanam cabai terus pakai tai ayam, itu kan tidak. Kalau cabai kan dibakar. bakar. Kan pakai ayam juga campur dengan dalam. Iya, bapak makan kotoran ayam, bapak makan cabai. Kalau dikasih jahe kan, dikasih bangkai, terus dimakan dan aja boleh kan? Sama Pak, itu udah berubah lain statusnya ya Pak.
Kecuali bukan jijik, nah kalau jijik lain lagi status. Kalau jijik lain lagi statusnya ya, statusnya karena jijik. Tapi kalau jijik bisa, ya karena itu mah orangnya mau pupuk, pupuknya capek ya apa ya, ini lagi mana ya? Cumalah ketahuilah ini sudah betul. Anna rukutuba dilfargi bahwasanya basah-basah pada kemaluan perempuan adalah tadi samin atas 3 macam. Tahirat, basah-basah. Tahirat itu boleh, tahirat itu boleh. Kita baca karena jadi badan. Tahirat itu pertama adalah suci, kontan secara pasti. Jadi sekalian nih istri kita di kemaluannya basah, itu basahnya itu dari mana sumbernya, ya? Nah, sumbernya itulah yang menentukan apakah itu suci. Lihat dari sumbernya dari mana itu. Yang pertama suci secara pasti, yaitu kontang dengan pasti. Wahia an-nasyi'atu mimma yadharu min al-mar'ati inda kumuliha ala qadamaihi, yaitu cairan atau basah ya yang keluar dari bagian yang nampak pada kemaluan perempuan ketika mereka duduk ala qadamaiha, artinya nongkrong, duduk ala qadamaiha, duduk ala qadamaiha, duduk di atas kedua kakinya. Jadi gimana? Nongkrong ini Angping. bagian yang nampak dari kemaluannya ada basah dan tidak berbau, basah biasa aja kayak keringat itu, maka itu tidak najis basahnya. Jadi nggak harus dicuci kalau sholat dan nggak harus ganti dalaman, karena itu basahnya dari bagian yang nampak ketika dia nongkrong. Ya Pak, itu basah itu tidak najis secara basah. Ya, maksudnya lebih usah berbuat. Kemudian watahiraton ala as-sahih yang kedua, suci menurut pendapat yang paling sahih. Jadi ada pendapat lain yang berbeda, tapi lebih banyak yang mengatakan suci. Itu maksudnya ala as-sahih. Yaitu mana? Wahia ma yasilu ilaiha zakarul mujami'in, yaitu air yang atau cairan yang keluar dari organ wanita yang ketika dia bersendama dijangkau oleh zakar laki-lakinya. Jadi kalau dalam biologi itu kan ada semacam apa namanya, liang, ada lubang yang banyak. Lubang itu bagian yang dijangkau dengan zakar laki-laki atau kemaluan laki-laki, itu ada keluar basah, tidak berbau, ya. Itu menurut yang asoh, pendapat yang lebih kuat adalah suci. Tapi ada pendapat lain yang najis. Pendapat lain yang itu nah. Jadi kalau kita mau ikhtiar bagaimana? Cuciin. Tapi kalau darurat nggak usah. Kalau kita mau hati-hati, suci aja, karena ada pendapat yang mengatakan itu kan. Jadi kemampuan zakat area yang disentuh oleh zakat ketika berhubungan badan itu kalau ada keluar basah-basah, bukan basah garam ya, bukan keputihan, bukan bau, bukan, ini basah aja. Nah itu menurut pendapat yang paling sahih hukumnya apa? Suci basahnya. Tapi pendapat lain, yang pendapat yang berbeda itu boleh dikategorikan najis. Yang ketiga, najis atau najis, yaitu apa? Wahia ma waroka dzalika, lebih dalam lagi. Jadi bagian yang tidak disentuh apa? Zakar laki-laki ketika sedang lebih dalam lagi, berarti sudah masuk ke rahim.
biasanya itu kalau mau haid darah udah pasti itu bukan area apa namanya, bukan area keluar air lagi, itu sudah jadi kalau perempuan tanya ke bapak, kencing pasti nanti sih pak. Ini bukan kencing, tapi basah keringat pada kencing perempuan. Bagian depan yang doang itu masih sedikit. Di luar dari mana nih? Luar dari depan, apa ya, no. Kalau agak sedikit, yang paling luar menyatakan itu suci. Ya, tapi ini bukan sakit pak ya, bukan sakit, bukan gatal, bukan. Nah kemudian lebih dalam lagi termasuk area apapun yang keluar. Lagi nanti laksa, tapi pembagian ini dipanggil ada niat kepada kemaluan orang muslim. Ya, lagi dipanggil bagi mati tidak pada kemaluan hewan. Jadi pada hewan nggak berlaku ini. Hanya semua hewan diantar bagi karena hewan, sapi, gitu ya. Baik salah ilaman keluar itu hewan itu tidak mempunyai satu, hanya mempunyai satu lubang, yaitu apa? Boleh untuk kencing, bagi mati dan untuk hubungan perkawinan. Ya, kalau harus semua itu berkata syekh yang semua yang ini, tapi yang baru ini adalah sumalah dan seterusnya itu dapat dari Imam As-Suwaidi. Kalau lagi pak ya, bahasa jadi kalau bapak hewan bapak mengungkapkan maaf ya, organ kemaluan kambing basah, najis, ya najis itu najis, bukan mata doang, tapi najis. Tapi bapak nyentuh batal kan? Jangan kalau aja batal. Ya, jadi kalau sendiri kita sebut batal. Nyentuhnya, kalau menyentuhnya dengan apa nih? Lapan batal. Atau kalau menyentuhnya dengan ini, ya batal. Ya, jadi menentu kemaluan sendiri aja batal. Ya, bagaimana menyentuh kemaluan yang lain? Misalnya anak kita lagi kecil, perempuan, lagi kopi, gimana? Batal enggak? Batal. Kalau pakai ini, kalau kanan, tapi kalau pakai ini ya batal. Ya, ini jawabannya begini. Sesat juga. Kalau begitu, kaki. Tendang. Tendang juga. Ya, jadi pakai bagian belakang. Jadi kita ya, kita mau ternyata ya, kita asal enggak najis, kecuali mau putih, ya, mau makanya itu berharap banyak rasa. Allah sekalian, selesai ini urusan tentang najis ya, najis ya, yang namanya najis mutawas karena membersihkannya harus hilang dan zat yang hilang, apa yang hilang, bau itu ya. Kalau belum hilang harus terus dicuci, bercuci macam-macam sudah hilang-hilang. Ada yang namanya lima, artinya apa? Sudah ada dalam suci, tapi hanya satu yang boleh bisa baunya saja atau warnanya saja. Jadi kita punya bayi, bayi pokoknya benar orang bayi warnanya kuning, kuning karena coklat kunyit. Kayaknya kan kuning itu udah diapain aja itu warna nggak hilang-hilang.
nggak ada. Terus jujur baca-baca nggak enak. Nah itu jadi kalau hujan apa warnanya tersisa, tapi udah di bagian jalan kita warnanya itu di mana? Ya. Buat sebaliknya tahu ada sesuatu yang tidak pernah hilang dari baunya. Udah warnanya kerjanya bahasa-bahasanya hilang, tapi baunya belum hilang. Nah, itu juga sama. Itu di mana? Kalau sudah usahakan, sepuluh masih sisa bau, kira-kira ya naik ke mana? Itu boleh. Yang itu najis, namanya najis bawas. Namanya maksudnya harus yang boleh tersisa hanya warnanya saja atau hanya baunya saja. Itu bukan usahakan maksimal, tapi baik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.